Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Al-ayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-umratu ilal umrati kafaratun bainahuma. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin mukarramun yang saya hormati, para alim ulama, para sepuh, para guru, para kiai, wabil khusus Kiai Haji Muhyiddin atau yang disebut dengan Kiai Langlang Buana yang tadi telah memberikan sambutan atas nama Tubagus Muhammad Supardi. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ayah Halim, alhamdulillah Ayah, semoga diberikan kesehatan, panjang umur, berkah rezeki, amin ya rabbal alamin. Sohibul Bait, orang tua kita bersama Tubagus Muhammad Supardi, dan yang saya hormati Tubagus Khairuddin, Tubagus Haji Budin, Tubagus Ustadz Jamaluddin, dan juga Tubagus Rahmat. Alhamdulillah bisa hadir, yang suaranya begitu luar biasa menggema. Ini mantan Kori Provinsi Jawa Barat, Pak. Beliau juga pernah jadi ketua Ikatan Kori Bandung Raya. Alhamdulillah, kecil-kecil dia pengalaman jauh kalah saya mah. Ustadz Wawan juga tentunya saya hormati sebagai MC, dan seluruh aparatur pemerintah desa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, ada juga ketua taman yang saya hormati, alhamdulillah bisa hadir, dari seluruh garda juga yang saya hormati, dan yang saya hormati tidak lupa para Sri Kandi yang dari tadi pagi udah masak. Saya hormati, alhamdulillah berkah, biar saya doain pada umroh semua, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan tema pada malam hari ini tentang walimatus safar, kita baca talbiyah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Rabbana
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nah, asal semacam itu udah inget di Ali. Pak Haji ya, sudah ingat di Ali udah, ya Allah, subhanallah Pak, pokoknya umroh mah luar biasa dah. Duyufur Rahman. Apa itu Duyufur Rahman? Tamu Allah. Kita jadi tamu presiden aja pulang dari istana, bayar. Di mana? Dipanggil Jokowi tadi, mantap. Ya, tamu manusia padahal mah. Iya mah tamu Allah. Tamu Allah, Duyufur Rahman. Nah, mantap lamun diundang ku Duyufur Rahman Pak, diundang mun nyaho eta aya ratiban datang. Ini jadi bahasa Sunda ya? Nanti insyaallah ya. Insyaallah nanti. Biasalah orang Cigebang atau orangnya biasa Sunda, kenalan lah. Jadi di sana orang yang tangga. Ya rahimakumullah. Kalau ada acara ratiban diundang atau tidak diundang hadir. Kalau acara ulang tahun maka diundang, jangan hadir Pak. Takut begininya kurang. Tapi kalau Duyufur Rahman, apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah mengantarkan doa untuk orang tua kita, yang kemudian doa itu akan turun ke kita. Kudu tahu tuh teori-teorinya. Ya makanya saya memahami dari kemarin saya intip ke apa ada abang mau acara ratiban. Pas datang bisa, alhamdulillah. Padahal malam ini Pak jadwal saya ada 2 ceramah, 2 tempat. Tapi karena mengantarkan yang umroh, Duyufur Rahman saya datang sini, nggak apa-apa. Kalau ini orang tua, ya. Orang tua kita ini Bapak tuh bagus, Muhammad Supardi, Bapak sama Bapak Debreng ya. Iya. Ini luar biasa, menjadi tamu Allah. Memang dalam sejarah Pak, yang namanya panggilan Allah itu ada 3. 1, panggilan Allah sholat. Ketika diungkapkan as-sholat, hayya as-sholat, panggilan Allah. Yang kedua, panggilan Allah itu untuk umroh atau haji. Dan yang ketiga, panggilan Allah adalah panggilan kematian. Paling sering itu bukan. Ya, makanya sebelum datang kematian, yuk beramal. Ini Duyufur Rahman, makanya bahagia nih. Berkali-kali saya sampaikan kemarin juga di makam ini saya sampaikan, Ibu, kalau kita mengantarkan Duyufur Rahman tamu Allah, nggak usah minta segala oleh-oleh. Sampaikan aja Bapak, Abah, sampaikan salam saya kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau Abah, sampaikan salam saya kepada Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ini ilmu nih, catat. Saya mau kemarin nyampain aja langsung panggilan alhamdulillah. Tinggal doain aja. Padahal nggak jauh dari makam ini sampai ke hari ini, nggak jauh. Jamaah rahimakumullah, kembali. Ini tamu Allah, tamu yang sangat mulia, yang berkahnya akan turun. Apalagi akan melakukan perjalanan suci. Kalau misalkan rute biasanya orang Indonesia dari Jakarta langsung ke Jeddah, dari Jeddah langsung perjalanan ke Madinah. Mudah-mudahan pesawatnya ayah dari Jakarta ke Madinah ya, dengar-dengar Jakarta Madinah, ya mudah-mudahan. Begitu sampai kepada kota Rasulullah, Allahumma sholli Muhammad. Jangan lupa baca sholawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika.
Salawatullah alaika. Adem kita menjadi tamu Rasulullah. Datang kita ke makam Rasulullah. Bu, Pak, ketika kita diterima oleh Rasulullah, manusia yang paling agung, yang cahayanya penuh, subhanallah, manusia yang menjadi tumbal dunia dan seisinya. Kalau seandainya Rasulullah tidak terlahir, niscaya kita tidak akan pernah terlahir. Kalau Rasulullah tidak diutus, niscaya kita masih menjadi makhluk jahiliyah. Sallallahu Muhammad. Datang kita ke makam Rasulullah, disambut oleh Rasulullah. Rasulullah mah Pak, Bu, fisiknya doang yang mati. Sampai-sampai Allah berfirman, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Jangan kau katakan orang yang berjuang di jalan Allah itu mati, bal ahya, akan tetapi mereka hidup, walakin la tashurun, akan tetapi engkau tidak bisa merasakannya, engkau tidak bisa mengetahuinya. Namun bagi mereka yang hatinya makrifat, yang hatinya sampai kepada Allah, yang mujahadahnya sampai kepada Allah, musyahadah, bisa bertemu dengan Rasulullah ketika mengucapkan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Bisa Pak ketika duduk di Masjidil Nabawi, Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Nabawi, tiba-tiba datang dengan begitu aroma yang luar biasa menghampiri kita, luar biasa, meneteskan air mata. Bu, mata kita tidak akan sanggup untuk melihat bagaimana cahaya Rasulullah yang begitu indah. Mata kita tidak akan sanggup melihat bagaimana Rasulullah yang begitu sangat lembut dan sangat santun serta sayang kepada umatnya. Sallallahu Muhammad. Sayang begitu, sayang betul-betul sayang Rasulullah pada kita. Sampai Rasulullah menunggu kita di 3 tempat. Rasulullah menunggu kita di 3 tempat. Satu, di mijannya Allah. Jangan sampai ada umat yang dosanya lebih gede daripada amalnya. Dipastikan ketika dosanya lebih besar, dibuka sorban Rasulullah. Masih nggak jelangit juga, ditambah kopiahnya. Masih nggak jelangit juga, ditambah jubahnya. Subhanallah. Saking sayangnya Rasulullah sama umat. Yang kedua, Rasulullah menunggu kita itu di pintu surganya Allah. Begitu Rasulullah sampai di pintu surga berkata, ya Rasulullah, tidak akan pernah kubuka pintuku kepada orang sebelum engkau satupun. Begitu pintu surga dibuka, Rasulullah mempersilahkan umatnya. Rasul nunggu di pintu untuk memastikan seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Subhanallah. Makanya betapa naif kalau orang tidak mau baca selawat. Yang ketiga, Rasulullah menunggu kita di sebuah telaga namanya Telaga Kausar. Rasulullah itu punya 2 telaga. Satu Telaga Kausar, yang kedua Telaga Salsabil. Dipastikan seluruh umatnya yang sudah berjalan dari alam bumi masuk ke alam kubur, masuk ke mahsyar, terus langsung ke mizan, terus digiring sampai ke akhirat. Dipastikan mereka sangat haus. Rasulullah kasih air. Subhanallah, betapa indahnya, betapa sayangnya Rasul sama kita. Maka begitu kita sampai ke kota Madinah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Abah akan ziarah ke Umi Fatimah, Ibu Fatimah. Saran Ustaz Ilyas, kalau ziarah ke makam Sayyidah Fatimah itu habis sholat subuh. Sebab kalau habis maghrib, habis asar, habis zuhur mah ditutup. Tapi kalau habis subuh, dari mulai habis sholat subuh sampai jam 7 siang, itu pemakaman bakal dibuka dengan lebar. Cirinya gampang. Cirinya, manakah makam Sayyidah Fatimah, orang tua kita, ibunda kita, leluhur kita?
Kalau makam Sayyidina Ali sampai hari ini saya keliling Solo pun orang ketemu apa di Baghdad, apa di Madinah sekarang. Semua para sejarawan juga belum menemukan. Tapi makam Sayyidah Fatimah cirinya dijaga banyak polisi. Begitu masuk, belok kanan dikit, hanya ada 6 orang polisi. Nah itu makam Sayyidah Fatimah. Kita selewat. Ibunda, assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah. Lurus ketemu makam Sayyidah Qasim. Belok kanan lurus, nanti ketemu dengan makam Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, ciri. Sebelum Sayyidina Utsman bin Affan ada makam ulama besar namanya Imam Nafi, seorang ahli ilmu qiraat. Dalam kalau dunia qiraat mungkin Ustaz Rahmat hafal ada istilah qiraatus sab'ah. Salah satu imam qiraat sab'ah adalah Imam Nafi, makamnya di situ. Dan juga ada satu imam besar, imam fikih namanya Imam Abu Hanifah apa? Masya Allah, Imam Malik. Di samping Imam Malik makamnya. Makanya di situ langsung ziarah. Assalamualaikum ya Imam Maliki, assalamualaikum ya Imam Nafi. Baru kata lana ini belok ke rumah di Al-Fatihah. Ziarah setelah subuh. Semua keliling boleh. Kalau habis subuh. Atau strategi kedua, kalau pengen masuk jarak ke makam bake, caranya adalah mengikuti iring-iringan jenazah. Itu kerja Ustaz Ilyas tuh. Kalau saya pengen masuk bake, begitu. Kan biasanya di sana itu setiap sholat pagi ya, pasti jangan langsung jauh, jangan langsung pergi. Setelah sholat 5 waktu, jangan langsung zikir diam. Pasti muadzin akan berkata begini, As-salatu 'alal amwat. Udah langsung diri, sholat mayat. Ya, aja ya, sholat mayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Langsung tuh, langsung itu berangkat mayat. Karena kata Assalamualaikum, Assalamualaikum, udah langsung dibawa mayat langsung dibawa. Ngikutin tuh kerjaan kayak gitu tuh. Masuk ke dalam. Ya, sama iring-iringan mayat langsung bisa masuk. Mereka nguburin kita jarah keliling. Nah, juga ya saya biasanya kayak gitu. Tapi kalau habis subuh aman. Habis subuh mau kita wah luar biasa. Cuma sayang kalau wanita nggak boleh masuk. Wanita nggak boleh masuk ke makam makbarah pakai. Nah, harus di luar gerbang. Jamaah rahimahullah. Kemarin Abah juga pernah cerita, saya pengen jarak ke makam Ibunda Fatimah. Nah, saya kasih tahu caranya seperti itu. Mudah-mudahan insyaallah. Semua juga kita bisa jalan semua, amin. Jamaah rahimahumullah, setelah kita di Madinah nanti kita akan ziarah ke Syuhada Uhud. Di sana ada syuhada pamannya Rasulullah yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hamzah yang dibunuh oleh wasit ketika perang Uhud. Pesan, jangan sekali-kali bercanda, apalagi tertawa di daerah makbarah Uhud. Assalamualaikum ya Hamzah, assalamualaikum ya Asalus Khara. Asal foto bahwa istilahnya singa padang pasir. Lagu cek bahasa orang Jawara kampung. Mata lagu ayah Jawa naik aja alhamdulillah. Ayah contoh nanti bahula. Jawara di Jerman, opal hebatan naik haji alhamdulillah. Contoh Hamzah. Hamzah bin Abi Thalib berjuang di jalan Allah, wafat di jalan Allah, dan sampai sekarang masih hidup dalam alam yang begitu luar biasa. Syahid namanya. Alhamdulillah. Umar bin Khattab, jawara itu. Siapa yang tidak tahu Umar bin Khattab? Jadi khalifah yang nomor 2. Asalkan dia taubatan nasuha, menjadi ahli ilmu, ahli dakwah, ahli agama, pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Nah, begitu kita sudah jarah di Uhud, nanti kita diajak jarah ke Masjid Gomam. Ustaz pasti tahu Masjid Gomam itu apa? Satu masjid yang pernah terjadi pada waktu itu musim kemarau sampai ternak pada mati. Apalagi hewan-hewan pada mati, tanaman pada mati. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, semuanya pada mati, ini kekeringan kita
langsung Rasulullah sholat, namanya sholat istisqa di Masjid Gomam. Kenapa disebut Masjid Gomam? Gomam teh cek bahasa urang mah awan hitam. Awan hitam. Begitu Rasul berdoa, awannya kecil, langsung datang, gede. Wah, hujan langsung roh hujan sampai Madinah itu kebanjiran sampai di atas mata kaki. Setiap hari hujan, datang lagi Rasulullah. Sahabat Rasulullah datang, ya Rasulullah, ini hujan baik tiap hari, jalanan sampai banjir. Rasul berdoa lagi di situ di Masjid Gomam. Itu awan hitam yang segitu gede, tiba-tiba kecil langsung sebesar gini, pergi. Pes. Makanya gak usah aneh kalau lihat Neng Rara yang Rasulullah sudah ada yang punya, sudah ada. Jangan itu kecil. Memang mindahin hujan kecil. Lagian hujan dipindah-pindahin. Itu ilmunya Rasulullah dulu. Makanya ada Masjid Gomam. Itu sejarahnya kan. Ntar kita jarah bah. Saya apa berangkatnya apa saya? Kalau apa saya mau itu apa itu? Dua be, sudah bisa bareng ya pak. Karena dia ayat hadis, ayat keterangan hadis. Al umratu ilal umrati kafaratun bainahuma. Paling enak apa? Nih, ayah paling enak nih hadis ini. Di antara satu umroh ke umroh yang kedua itu ada ampunan dosa. Kurang yang lihat ini. Balik umroh, cita-citanya bah, umroh ini. Itu deh. Pokoknya kita umroh nih. Balik nih, umroh nih. Kenapa? Karena ada ampunan dosa. Dari satu umroh ke umroh yang kedua itu ada ampunan dosa. Ke umroh yang ketiga terus diampuni dosa. Makanya bagi yang punya duit mau bolak-balik, alhamdulillah ada pak ilmunya. Mau diamalin mau? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabrin nabiyikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim bil afwi wa lutfi wa salamati wa bulul maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amatullah. Wajar banget Ustaz. Tenang. Ayah YouTuber kayak gini upload di YouTube. Jangan arahnya ngomong. Ustaz menjelurkan kalau bagaimana? Asal lu kamu lagi YouTuber ya namanya. Jangan rahimahullah kembali. Apa di situ kalimatnya? Wa bulughul maram. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk berziarah kepada Rasulullah dan melaksanakan haji bolak-balik. Insya Allah. Itu namanya yakin. Kalau Allah sudah menghendaki, fa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Jadi tunggu dulu bukan duit, tunggu dulu. Lu penting niat, insya niat ya Indonesia. Wah niat hayang umroh, geus boga rasa hayang umroh, alhamdulillah. Anu bingung mas saya kadang-kadang mobil boga, imah alus, duit loba, rezeki lumayan, tarap-tarap tapi teu hayang-hayang aja umroh najis teuing. Nauzubillah min ulah berkotis kuat. Kenapa? Diancam oleh Allah. Diancam oleh Allah. Barang siapa orang yang mampu untuk berhaji dan umroh, sementara dia tidak melaksanakan haji dan umroh, mau jahiliyah, matinya dalam kondisi jahiliyah. Nauzubillah min. Makan membogai kuat ayo efek kabuli. Umrah hantar efek. Banyak kayak MN kabuli, PC kabuli. Umrah lebih murah harganya. Bolak-balik 20 juta pesawat. Ya, tinggal sewa hotel di sana. Sama travel deh. Ya 30 jutaan lah kalau insya asal niat. Asal pokoknya apa antara umroh dengan umroh itu ada ampunan dosa. Itu aja kita kejar. Nah setelah kita berziarah ke makam Uhud, ke Masjid Gomam, ke Masjid Sayyidina Hamzah, ke Masjid Qiblatain di Madinah, siap-siap tuh biasa travel. Udah 4 hari nih. Ayo kita siapkan diri kita untuk ke Mekah melaksanakan umroh.
Nah di Madinah mainkan umrohnya lebih jarang hukum. Namun sebelum kita ke Madinah, ingat kita mah orang timur, orang Indonesia diajarin etika. Ngapain? Pamit sama Rasul, pamit. Pola misalkan biasanya orang Indonesia mah kamu kakek tak sholat zuhur, maka sholat zuhur jam asar ditarik. Namanya jamak takdim. Karena perjalanan ke Madinah itu dari Madinah ke Mekah itu 7 jam. Kita ada rest area setelah 5 jam. Luar biasa. Kalau travelnya ada elit sih mungkin sekarang ada kereta Pak baru kereta dari Madinah ke Mekah itu hanya 3 jam. Luar biasa. Sekarang udah ada teknologi orang kereta cepat. Bahkan ada yang mengatakan teman saya 2 jam nyampe udah. Berarti kita sudah mengurangi waktu 4 jam lumayan. Jamaah rahimakumullah kembali. Nah kalau naik bis berarti begitu sampai ke Bir Ali niat nikah di Bir Ali nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ingat untuk laki-laki jangan sekali-kali pakai sempak batal, jangan sekali-kali pakai kaos oblong batal. Tembus niat teman dibuka kabeh. Biasanya saya kalau mau bimbing umroh begitu Pak, begitu udah sampai di Bir Ali, mohon maaf Ustadz Ilyas mau ngerajia sempak. Ngerajia sempak bener? Coba lihat. Wah, kenapa? Kita biaya mahal-mahal ke sono. Jangan sampai umroh kita kagak diterima. Jangan sampai haji kita kagak diterima gara-gara pakai sempak. Kalau ibu-ibu sih emang gak masalah, emang dia boleh pakaian berjahit. Kalau laki-laki gak boleh. Motong kuku tidak boleh, ngegunting rambut tidak boleh. Mohon maaf ya agak jorok, kupil aja kalau bisa hindari. Kenapa? Takut ada bulu hidung yang copot. Sebab 1 lembar bulu hidung dendanya 1 ekor kambing. Kambing 3 juta Pak. Tentang bulu orang kecil butuh kita ya embe. Ya kan? Kalau dilaksanakan umroh tidak sah. Nah harus dipahami itu. Nggak boleh pakai minyak wangi, baunya bau tenang. Ntar juga kalau sudah tahalul udah boleh bebas. Sampailah kita berjalan 7 jam, singkat aja perjalanan haji sampai kita ke Masjidil Haram. Alhamdulillah istirahat dulu di hotel sebentar, makan minum supaya tenaganya kuat sekitar jam 10 malam. Kalau dari Mekahnya habis zuhur sampai 3 jam 10 malam. Kenapa orang Indonesia rata-rata tolak pertamanya malam? Sebab kalau siang kelepekan panas. Kenapa? Baru pertama ke Mekah masalahnya. Kalau yang udah biasa sih itu udah biasa. Nah ini baru pertama ke Mekah. Kita makan di Indonesia tropis dingin, apalagi karena bulan Oktober dingin, hujan mulu. Di sono mana ada hujan? Setahun sekali hujan juga. Itu juga kalau beneran, kalau biasanya orang pernah hujan. Tapi alhamdulillah Pak, saya semenjak ke Mekah pasti kebagian hujan. Alhamdulillah berkah ini Pak, berkah orang Indonesia. Kembali, jamaah rahimakumullah, begitu sampai ke Mekah selesai kita keluar. Mulai Pak kita cari namanya pintu Babus Salam. Pintu di mana malaikat Jibril itu masuk situ. Babus Salam. Doanya begitu masuk melangkahkan kaki kanan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabaraka rabbana ya dzal jalali wal ikram. Semuanya bayangin, biar belum umroh Pak umroh, amin. Gak apa-apa, saya mau cerita itu deh, biar pada pengen. Besok kan tangannya dijual buat umroh, amin. Kemana baris Ustaz? Jamaah rahimahumullah. Ya, gak apa-apa. Daripada di dunia ini gak pakai, di belakang itu, di jinak imah itu, kan jual aja pakai umroh. Ya Allah, jamaah rahimahumullah. Baik. Begitu masuk Pak, pintu Darussalam terus. Baru salam terus kita langsung melihat Ka'bah. Berdoa Pak, begitu melihat Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik. Kita berdoa ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada Ka'bah dan berikanlah kemuliaan kepada mereka yang melihat Ka'bah. Alhamdulillah Pak. Pokoknya Mbah Imam mewek kajian jagoan banget ini.
lebah ieu mah tetes air mata. Nangis Pak, ya Allah, ini ternyata yang menjadi kiblat saya setiap hari saya sujud. Ini ternyata kiblat saya yang setiap hari saya sujud menghadapkan wajah saya. Ternyata ada di sini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Pokoknya ibu-ibu paling pasti cerik. Aduh ya Allah, kadang-kadang saya juga pengalaman, saking nangis aku, waduh, ya Allah, ibu, Masya Allah, kasihan, saking histerisnya melihat Ka'bah. Jamaah rahimakumullah, langsung kita masuk ke perputaran Ka'bah, cari batu hajar aswad, dimulai Bismillahi Allahu Akbar, muter tawaf. Alhamdulillah, Allah Caca udah gak ngebayangin besok umroh di Amin. Padahal pada udah ya, saya nggak umroh nggak didoakan kalau bapak ya insya Allah. Jamaah rahimakumullah, begitu tawaf sampai putaran yang ketujuh, kita langsung arah ke makom Ibrahim, sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah tawaf. Di situ minum air jam-jam sekenyangnya. Minum air jam-jam. Pokoknya insya Allah dah, air jam-jam itu air yang terbaik di dunia. Tidak perlu dimasak, tidak perlu digodok, udah bersih. Minum air jam-jam sambil berdoa, ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami dan kesehatan serta ilmu yang manfaat dan keberkahan. Amin ya Rabbal. Kalau air jam-jam Pak, disunahkan minumnya gini. Tapi kalau air biasa harus jauh. Latas rohu kok iman. Kalau air biasa, tapi kalau jam-jam disunahkan berdiri. Kenapa? Biar dia bersih masuk ke ginjalnya plus. Karena air itu bersih. Minum Pak, alhamdulillah. Sekenyangnya. Silakan sekenyang. Setelah itu siap-siap untuk sa'i. Apa itu sa'i? Lari-lari kecil buat laki-laki, jalan santai buat perempuan. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya, gitu biasanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sampai 7 balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari bukit Sofa diakhiri di bukit Marwah. Langsung potong rambut seketika baru Pak. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Namun yang cukur duluan. Cukur termahal itu di Arab 10 real. Kalau dikali 3.000 berarti 30.000. Di Indonesia cepat diskresi. 30.000 cuma. Masya Allah. Malah nyukur juga di Berdobak. Aduh, saya bilang, ampun tuh Masya Allah. Hulurannya banget. Terus kita, Masya Allah, 10 real. Waduh, ya Allah, la quwwata illa billah. Pokoknya pada umroh insya Allah ya. Ya rahimahullah. Setelah tahallul, istirahat subuh langsung. Orang mulai tawafnya jam 10, subuh baru kelar. Alhamdulillah. Istirahat tuh, istirahat. Senyambul sholat subuh, habis sholat subuh kembali ke hotel, kita makan pagi. Wih, mantap. Ya rahimahullah. Hotelnya bintang 5 yang semalamnya 1 juta. Luar biasa ya rahimahullah. Makanya Duyufur Rahman itu mulia. Tamu Allah itu mulia. Makanya kalau kita ketemu sama tamu Allah kayak apa? Gak usah beliin korma Madinah ya yang ini, yang masih mentah supaya saya hamil lagi. Tunggu dulu. Ya, kayak kalau mau ingat tuh mau dibelikan, jangan Jangan rahimahullah. Minta pacar Mekahnya gak perlu. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Dijawab Rasulullah, saya jamin tahun harus Makkah umroh. Amin. Ya Rabbal. Apa? Walau berceramah walimatus safar saya break-breakin kabeh ilmu. Kenapa? Karena indah menjadi tamu Allah. Apalagi begitu jadi tamu Allah, umrah kita diterima mabrur namanya. Makanya ada doanya, wa adkhilna jannata ma'al abrar. Masuk
surga. Tenang aja. Di surga lebih indah daripada di dunia. Di surga mah tidak perlu kita berebut limbah, perlu ya punten. Kemana we? Tidak lah. Tidak perlu jago-jago, tidak perlu. Dah tahu sarangan. Di dunia mau orang dek bunga mobil gehes, kudu usaha. Kan juga di dunia karena dek geus menang, geus loba, dilarang ku dokter. Bapak tidak boleh makan ini karena kolesterol. Bapak tidak boleh makan ini karena gula darah. Lah, capek-capek dia mau ngora gawe. Geus kolot dilarang coba. La haula wala quwata illa dunia. Inilah dunia. Coba di surga apa saja bebas, lebih indah. Ini yang kita kejar. Taubatan nasuha wa adkhilna jannata mal abrar. Taubat nasuha yang kemudian Allah akan masukkan ke dalam surga dengan penuh keridhaan al-abrar. Subhanallah. Ya mau orang yang mau tapi ya dunia mah kecil. Mata mau bukan dunia buru-buru jual orang rame-rame. Amin. Ya Allah. Boro-boro dijual Ustaz, imah ge ngontrak. Ya. Sugan anak kaya alhamdulillah. Anak Pak tidak sedikit anak yang mampu mengangkat derajat orang tua. Amin ya Rabbal. Anak tuh mampu sugan incuk. Ya alhamdulillah. Ari kabuyut mah geus jarang Pak zaman ayeuna mah. Zaman jelema-zaman ayeuna ningali buyut usia 17 tahun moal aya. Rata-rata asal buyut usia 4 tahun deh kon naon. Di zaman ayeuna mah zaman baheula ningali buyut usia 20 tahun. Kok mau ka umpi mah. Udah jaga wareng, langsung sieun, bau buang pagi. Jamaah rahimakumullah. Kembali ini. Balasan orang yang hajinya mabrur, umrohnya mabrur, laisa lahu ilal jannah. Tidaklah ada baginya kecuali surga ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Ya, Ustaz itu yang umroh ya. Bagaimana yang membiayai umroh? Lebih surga. Lebih surga. Apalagi orang yang baru pertama umroh dibiayai. Boleh berpahala yang pergi umrohnya jadi ahli surga. Apalagi yang ngebiayai pergi umroh. Sallallahu Muhammad. Jamaah rahimakumullah, ternyata hidup di dunia itu indah kalau kita ibadah. Hidup di dunia itu indah kalau kita taat kepada Allah. Hidup di dunia itu indah kalau kita menjadi umat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Mungkin itu saja saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Takut nasi udah kering belum makan ya. Hasil Sri Kandi jangan bermakan. Jamaah rahimahullah sudah jam 10:30. Sekali lagi mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Intinya mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Intinya mari kita bersama-sama taubat. Intinya mari kita bersama-sama berusaha agar bisa melaksanakan haji dan umroh bertemu dengan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf apabila ada kata-kata tidak sesuai dengan kaidah atau ada kata-kata yang tidak sesuai dengan makna dan makna. Sekali lagi mohon juga pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian